Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Warapsari, mahasiswa dari program studi pendidikan biologi Universitas Hairun Ternate. Di video kali ini saya akan membahas materi biologi mengenai pencemaran lingkungan. Ya, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu kompetensi dasar yang harus dicapai dari materi pencemaran lingkungan. Kompetensi dasarnya ialah 1.1 menganalisis data perubahan lingkungan dan dampak dari perubahan-perubahan tersebut bagi kehidupan, dan tujuan pembelajaran antara lain yaitu 1.1.1 siswa mampu menjelaskan pengertian pencemar lingkungan. 1.1.2 siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis pencemar lingkungan, dan yang terakhir 1.1.3 siswa mampu mengetahui keseimbangan pada lingkungan. Sebelumnya kalian sudah tahu belum apa itu pencemaran lingkungan? Kenapa ya lingkungan dapat tercemar? Lalu apa saja dan jenis-jenis apa saja pencemaran lingkungan? Dan bagaimana cara mengatasi jika lingkungan sudah tercemar? Dan kita juga mempelajari tentang keseimbangan lingkungan. Tonton terus ya videonya sampai selesai. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, kita harus tahu dulu tuh apa itu pencemaran lingkungan. Jadi, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Lingkungan bisa dikatakan tercemar apabila dimasuk atau kemasukan bahan pencemar yang dapat membahayakan makhluk hidup yang berada di dalamnya. Pencemaran lingkungan bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu pertama, faktor manusia, dan yang kedua yaitu faktor alam. Yang pertama, faktor manusia. Manusia bisa menyebabkan pencemaran. Mengapa? Karena kegiatan manusia, aktivitas manusia sehari-hari, misalkan pembakaran sampah, pengundulan pohon, penggunaan deterjen, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu faktor alam, di mana faktor alam bisa disebabkan karena bencana alam yang terjadi di dalamnya. Contohnya gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Jika lingkungan sudah tercemar, maka perlu dilakukan keseimbangan lingkungan. Kalian sudah tahu belum apa itu keseimbangan lingkungan? Keseimbangan lingkungan adalah di mana kondisi lingkungan memiliki daya lentin dan daya dukung yang seimbang. Apa sih daya lentin dan daya dukung itu? Jadi, daya lenting adalah kemampuan lingkungan untuk kembali ke kondisi semula. Dalam arti, jika lingkungan tersebut tercemar, maka lingkungan tersebut sakit. Untuk menyembuhkan kembali disebut dengan daya lenting. Sedangkan daya dukung adalah kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan yang ada di dalam hidupnya. Contohnya, kebutuhan manusia seperti makan, memerlukan oksigen, dan lain sebagainya. Teman-teman, untuk membuat lingkungan menjadi seimbang, perlu beberapa faktor loh. Yang pertama, keseimbangan energi, di mana keseimbangan energi adalah faktor di mana energi yang diperlukan dengan energi yang dibutuhkan harus sesuai. Yang kedua, yaitu faktor makanan, adalah di mana makanan yang dikonsumsi harus sesuai dengan makanan yang diproduksi. Dan yang ketiga yaitu harus adanya keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Teman-teman, setelah tadi kita mengetahui apa itu pencemaran lingkungan, selanjutnya kita akan membahas macam-macam pencemaran lingkungan. Kalian sudah tahu belum ada berapa macam pencemaran lingkungan? Ya, benar sekali. Pencemaran lingkungan dibagi menjadi tiga, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Untuk dapat memahami materi lebih lanjut, mari kita simak video ini lebih lanjut ya. Yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah disebabkan oleh gas atau asap yang berasal dari industri, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Pencemaran ini bisa berasal dari pembakaran bahan fosil seperti minyak bumi dan gas alam, dan juga menggunakan bahan berbahaya atau gas yang berbahaya. Teman-teman, pencemaran udara ini sangat berdampak negatif bagi kehidupan manusia, khususnya bagi kesehatan manusia, dan ada juga dampak-dampak lainnya juga loh.
Yang pertama, yaitu dapat mengakibatkan hujan asam hasil dari pembakaran fosil dan bentuk gas, meningkatnya belerang oksida seperti SO dan SO2. Cara mengatasi pencemaran udara ini dapat dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan gas-gas berbahaya, dan yang kedua yaitu menanam banyak pohon untuk penyerapan udara agar udara sehat bagi kita. Yang kedua yaitu pencemaran air. Pencemaran air disebabkan karena limbah padat atau limbah cair. Pencemaran air ini dapat menyebabkan ekosistem air menjadi terganggu. Bahan-bahan yang dapat mencemari air antara lain penggunaan pupuk, pestisida, dan lain sebagainya. Dan juga karena sampah, dan bisa karena sisa makanan, bahan-bahan organik seperti nasi, tumpahan minyak, kotoran manusia, bahkan urin manusia. Cara menanggulangi pencemaran air dapat dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, tidak membuang sampah ke dalam sungai ataupun tempat lainnya. Yang kedua, yaitu dapat dilakukan dengan membuat bak penampungan untuk limbah industri agar tidak langsung ke sungai atau tempat lainnya. Yang ketiga, yaitu dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan pestisida, pupuk, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pencemaran tanah, di mana pencemaran tanah adalah yang disebabkan karena bahan masuk ke areal tanah. Pencemaran ini dapat menyebabkan tanah menjadi tidak subur dan kualitas tanah menjadi turun. Teman-teman, tahu nggak sih sampah bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang bisa diuraikan oleh konverter, contohnya dedaunan dan kotoran hewan. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa diuraikan oleh konverter, bahkan sangat sulit diuraikan oleh konverter, contohnya pecahan kaca, aluminium, dan plastik. Kita tahu bahwa pencemaran lingkungan berdampak negatif bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, saya sebagai mahasiswa, kalian sebagai pelajar memiliki tanggung jawab bersama untuk melindungi lingkungan menjadi stabil dan nyaman. Saya Warapsari akan mengakhiri materi pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.